Sobat belajar, kembali lagi dengan saya, Kak Tevi. Kali ini kakak akan ngajarin ke sobat belajar yang ada di kelas 10 nih, materi sosiologi tentang heterogenitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Pasti untuk banyak dari kalian nih sobat belajar ada yang asing atau baru pertama kali denger tentang istilah heterogen. Apa sih Kak heterogen itu? Apa sih gunanya kita mempelajari heterogenitas? Jadi simpelnya, heterogen itu artinya bermacam-macam. Maksudnya gimana Kak? Oke, let's say misalnya di lingkungan RT kalian, taruh misalnya RT 01, di rumah sobat belajar nih, RT 01. Orang-orang, individu-individu dan keluarga yang tinggal di RT 1 itu nggak sama ya kan? Maksudnya gimana Kak? Pasti nggak sama. Misal kakak kaji dari background kesukuannya. Misalnya ada orang Jawa, Jawanya pun terbagi-bagi. Misalnya ada yang dari Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur, ada yang Jawa Barat. Lalu misalnya ada orang dari Sumatera, ada orang Minang, lalu ada orang Batak, ada orang Aceh, dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu, simpel ya. Heterogenitas itu adalah perbedaan. Nah, perbedaan dari unsur apa aja, macam-macam. Budaya, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, fakta menarik di Indonesia, seperti yang udah kita tahu, berbeda-beda, namun tetap satu. Phrase itu, atau namanya saying itu, berbeda-beda namun tetap satu jua, itu adalah lambang negara yang kita pakai, moto negara kita. Berbeda-beda namun tetap satu. Memang pada kenyataannya dari dulu, dari zaman bahela, sebelum ada designasi atau sebelum ada ditunjuk kayak misalnya, oke, ada orang Minang, ada orang Batak, ada orang Aceh, ada orang Bukit Tinggi, ada misalnya kalau di Jawa ada orang Bromo, ada orang Jogja, ada orang Semarang, dan lain-lain sebagainya. Itu ternyata para bapak pendahulu bangsa-bangsa yang ada di Nusantara tuh udah sadar kalau misalnya di Nusantara itu terdiri dari orang-orang yang memiliki background kultural yang berbeda dan kaya banget. Nah, Indonesia nih, kita sebagai orang Indonesia patut berbangga dong, karena negara kita itu jadi salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya paling beragam kalau dibandingin sama negara-negara di luar sana. Let's say misalnya dibandingin sama negara-negara barat kayak Jerman, Amerika, Inggris, atau Australia misalnya, unsur budaya Indonesia tuh banyak dan kaya banget. Dan sering kita, negara Indonesia tuh sering dijadikan sebagai kiblat atau banyak negara-negara yang kemudian belajar ke Indonesia. Gimana sih caranya memelihara heterogenitas itu? Gimana caranya memelihara perbedaan-perbedaan itu? Kenapa sih kok kemudian dari banyaknya perbedaan-perbedaan itu, dari segi agama terutama atau dari segi etnik, tapi kok bisa hidup dengan damai, bisa hidup dengan istilahnya ya, bisa hidup dengan asik, bisa hidup dengan santuy lah gitu. Lo bayangin aja, kalau misalnya kita nih negara Indonesia, orang-orangnya tuh pada nggak toleran bahasanya. Ibaratnya orang-orangnya tuh pada maunya menang sendiri. Orang-orangnya ibaratnya pada maunya kepentingan kelompok saya didahulukan dibandingkan kepentingan kelompok lain. Nah, itu yang kalau nggak ada toleransi, nanti yang ada bakal ada kekacauan gitu. Jadi simpelnya adalah heterogenitas itu bagus dan dibutuhkan. Ya kalian bayangin aja kalau misalnya hidup di dalam satu masyarakat yang isinya misalnya pekerjaannya sama semua, seragam semua. Tukang soto, ya udah semuanya jadi tukang soto. Lalu nanti yang jadi tukang dagingnya siapa? Lalu nanti yang jadi tukang pembuat gerobaknya siapa? Nah, itu pentingnya heterogenitas untuk saling melengkapi, untuk hidup saling istilahnya, melengkapi kebutuhan manusia satu sama lain. Makanya itu dibutuhkan heterogenitas. Oke. Kalau gitu kita akan masuk nih sekarang tentang materi heterogenitas. Sebelum itu kita saksikan dulu berikut ini. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, nih kakak menggunakan contoh gambar yang ada di sini. Dari Sabang sampai Merauke,
itu jumlah kelompok etnik yang tinggal di Indonesia itu ada banyak banget. Ada puluhan ribu. Bayangin. Ya itu yang udah terdata ya. Masih banyak yang belum terdata dengan baik gitu, dalam arti untuk teman-teman kita semua yang masih tinggal di daerah misalnya terpencil atau daerah yang belum terjamah gitu. Itu masih banyak banget belum ada penamaan kelompok-kelompok etniknya nih. Jadi kita patut berbangga nih dari segi budaya, negara Indonesia tuh kaya banget, heterogen, pakai banget. Dan kalau dari segi agama pun, pemerintah Indonesia tuh sudah mengumumkan kalau misalnya orang-orang atau teman-teman kita yang tinggal di daerah terluar di Indonesia sana, atau misalnya yang masih bagian dari kelompok masyarakat adat, itu tuh kepercayaan ya. Kita kenal sekarang istilahnya dengan istilah kepercayaan adat, itu sudah diakui oleh negara. Jadi di luar 5 agama besar yang udah diakui oleh negara Indonesia, teman-teman kita yang memeluk agama atau memeluk kepercayaan adat itu sudah bisa mendapatkan haknya sebagai seorang warga negara. Nah, itu menariknya di sini, heterogenitas, heterogen. Jadi kita balik lagi ke inti materi tentang masyarakat heterogen. Kenapa sih Kak kok masyarakat heterogen tuh ada? Kok istilahnya? Heterogenitas itu di setiap negara udah pasti bakalan ada. Kok kayak gitu Kak? Iya bener, terutama di masyarakat negara-negara maju nih. Let's say misalnya Inggris. Di Inggris aja itu komposisi penduduknya misalnya ada orang, kalau dari segi ras ya, ada orang Kaukasian, lalu misalnya ada orang Negroid, lalu kemudian ada orang Arab, dan lain sebagainya. Itu baru dari segi ras. Kalau dipecah lagi dari segi etniknya, akan lebih banyak lagi. Kemudian dilihat lagi heterogenitasnya dari segi pekerjaan. Nah, jadi heterogenitas itu gak hanya sekedar kita batasi aja misalnya, cuma dari segi etnisitas atau etnik, dia kelompok etnik mana, atau ras, tapi macam-macam. Perbedaan pekerjaan pun, atau variasi pekerjaan pun, itu juga masuk ke dalam heterogenitas. Kenapa sih kemudian masyarakat heterogen ini bisa terbentuk? Pertama, karena perbedaan fungsi dan ciri-ciri dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya tuh gimana sih Kak? Jadi maksud perbedaan fungsi dalam hal ini adalah berkaitan dengan kontribusi masyarakat dalam kehidupannya gitu. Jadi ibaratnya masing-masing orang tuh pasti akan punya spesialisasi tersendiri. Masing-masing orang punya skill, punya kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Let alone misalnya juga punya perbedaan agama, juga memiliki perbedaan etnik, juga memiliki perbedaan ideologi. Nah, karena perbedaan-perbedaan itu pula, kalau ngomongin soal pekerjaan nih ya, itu bisa saling ngelengkapin satu sama lain, terutama di kota-kota besar nih. Kalian lihat aja contohnya, kalau sobat belajar lihat, kalau di kota besar itu pekerjaannya tuh diverse banget. Ada yang bekerja di sektor IT misalnya, di sektor IT pun terpecah-pecah lagi misalnya. Ada yang jadi programmer, ada yang jadi encoder, ada yang tugasnya jadi content creator, ada yang tugasnya jadi macem-macem, banyak banget. Dalam satu hal yang simpel aja itu bisa dipecah menjadi banyak hal yang kompleks. Nah itu kalau perbedaan sisi heterogenitas dari segi pekerjaan di kota besar tuh akan cenderung lebih heterogen dibandingkan di kota kecil atau di daerah-daerah kecil gitu. Nah jadi tanpa adanya kontribusi, kalau misalnya masyarakat atau orang-orang, individu-individu di dalamnya itu nggak punya spesialisasi pekerjaan masing-masing, ibaratnya sama dah, rata semua gitu. Nah itu nanti gimana caranya masyarakat atau gimana caranya kehidupan sosial bisa berjalan gitu loh. Kalau misalnya nih, semua orang pekerjaannya hanya tukang soto aja, menggunakan contoh yang tadi. Atau misalnya semua orang pekerjaannya misalnya tukang ojek aja gitu. Atau misalnya full pekerjaannya itu adalah programmer semua. Nggak ada yang bekerja sebagai teknisi listriknya, nggak ada yang bekerja jadi ahli komputernya dan lain sebagainya. Nah itu kalian bayangin, jadi heterogenitas itu penting di dalam masyarakat untuk bisa membuat masyarakat itu bekerja gitu simpelnya. Nah, jadi ibaratnya masyarakat itu sistem gitu loh, sistem. Jadi artinya kayak semacam lingkaran.
besar ini adalah masyarakat, yang di dalamnya ada penyusun lingkaran-lingkaran kecil gitu, saling beririsan satu sama lain. Nah, nih contohnya kayak gini, kayak lingkaran yang udah kakak gambar gini. Ini kan ada lingkaran besar yang di luar. Lalu di dalamnya ada banyak lingkaran-lingkaran kecil. Nah, kalau diibaratin masyarakat itu adalah sistemnya. Nah, terus kemudian peran atau fungsi individu, spesialisasi si individu-individu yang ada di dalamnya tadi, itu adalah lingkaran-lingkaran kecil di dalam ini yang kemudian membuat masyarakat itu tetap bekerja, masyarakat itu tetap berjalan. Fungsi sosial dari masyarakat itu tetap terjaga. Bahasa simpelnya gitu. Contoh misalnya nih, mobil. Mobil itu kan adalah satu sistem. Di dalam mobil itu ada mesin, ada rem, terus kemudian ada kemudinya, ada bahan bakarnya, ada roda, dan masing-masing dari apa ya istilahnya? Peran roda tuh punya peran tersendiri. Bahan bakarnya punya peran tersendiri. Mesinnya punya peran tersendiri, kemudinya setirnya punya peran tersendiri, dan lain sebagainya. Nah, semua hal itu bisa bekerja, maka kemudian mobilnya bisa berjalan. Sama, dalam unsur masyarakat yang heterogen, masing-masing punya spesialisasinya tersendiri, punya perbedaan sendiri, itu bisa saling melengkapi satu sama lain, dan kemudian bisa bekerja masyarakat itu. Gitu simpelnya. Nah, jadi kalau misalnya dalam kehidupan masyarakat, kakak ngambil contohnya heterogenitasnya ini dua aja nih yang paling gampang, yaitu berdasarkan profesi atau pekerjaan, dan yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Jadi heterogenitas berdasarkan profesi serta heterogenitas berdasarkan jenis kelamin atau gender. Jadi kedua jenis heterogenitas ini dimasukkan dalam hubungan horizontal atau bahasa simpelnya kalau dikaitkan dengan materi yang lain, materi sosiologi yang lain, yaitu diferensiasi sosial. Diferensiasi, saling berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi masing-masing tuh punya peran di dalam masyarakat gitu loh. Nah, sekarang kita akan bahas heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan. Nah, ini contoh gambarnya bisa dilihat di sini. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi fireman atau petugas pemadam kebakaran, lalu ada yang jadi perawat, ada yang jadi teknisi, ada yang jadi manajer, ada yang orang kantoran biasa, ada yang jadi engineer, ada yang jadi pembalap. Nah, macam-macam pekerjaan ini itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya gitu. Contoh paling gampang misalnya, ketika si petugas pemadam kebakaran ini sakit, siapa yang akan ngerawat? Dokternya kan, dia akan datang ke dokter, di dokternya ada asistennya sama perawatnya, nanti ngasih ngasih masukan gimana diobati dan lain sebagainya gitu. Lalu misalnya si dokternya ini butuh saya mau misalnya merencanakan keuangan kayak gimana. Nah, si dokter yang ini pasti akan butuh orang yang di sini gitu, di kantoran ini misalnya. Let's say misalnya orang yang kantoran ini dia bekerja di bank atau investasi gitu misalnya. Nah, semuanya tuh saling membutuhkan satu sama lain dalam masyarakat heterogen tuh gitu ibaratnya. Jadi semakin banyak atau semakin diverse pekerjaan yang ada, itu maka akan memunculkan saling kebutuhan yang erat satu sama lain gitu loh. Sama nih misalnya kalau di fenomena kekinian ini kayak misalnya abang ojek online gitu misalnya, entah ojek atau grab gitu, itu kan saling membutuhkan satu sama lain. Kita yang di rumah misalnya mau mengunjungi satu tempat gitu, atau mau mesen makanan tapi males keluar. Nah, itu kan tinggal buka gadget HP. Si abang Gojek ini jadi perantara antara si restoran tempat kita memesan makanan dengan kita gitu loh, diantar. Nah, itu kan saling heterogen, artinya saling membutuhkan satu sama lain dan pekerjaannya berbeda-beda gitu loh. Jadi kenapa sih Kak kemudian heterogenitas dari segi pekerjaan itu bisa muncul di dalam masyarakat? Karena kondisi sosial dan ekonomi yang beragam itu menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan yang disandang seorang individu dalam masyarakat. Nah,
Uniknya, ada seorang individu yang kemudian punya 2 atau lebih pekerjaan. Let's say misalnya, kalau di siang hari misalnya ada si A gitu. Let's say misal sebut aja si A. Si A di siang hari itu bekerja sebagai programmer. Nah, di malam harinya dia bekerja sebagai teknisi komputer gitu. Di rumahnya gitu, dia buka jasa servis komputer. Bisa aja kayak gitu. Atau misalnya si B. B ini misalnya adalah pegawai kantoran biasa gitu. Kerja di salah satu startup gitu. Karena waktu bekerjanya cukup luang, akhirnya si B memutuskan untuk, saya mau jadi trader saham gitu. Jadi trader saham. Jadi pialang bahasanya gitu. Untuk nambahin cuan. Nah itu di zaman sekarang ini seringkali satu orang individu itu punya 2 atau lebih pekerjaan gitu loh. Atau satu orang dengan satu pekerjaan pun juga ada dan banyak. Trennya ya kayak gitu. Nah, kenapa kemudian heterogenitas dalam segi pekerjaan itu bisa muncul? Satu lagi faktornya adalah karena teknologi. Nah, menarik nih, semenjak kemunculan startup gede di Indonesia yang dipionir oleh Gojek, Tokopedia, kemudian Grab, lalu Kitabisa, itu diversifikasi pekerjaan tuh semakin meningkat. Maksudnya gimana, Kak? Muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut orang-orangnya untuk bisa menguasai skill-skill yang baru juga gitu loh. Lalu misalnya perkembangan teknologi, contoh paling gampang, dengan adanya di jalan tol ya, kakak inget banget tuh dulu kalau di jalan tol tuh masih manual, masih ada operatornya, orangnya gitu, kita bayar, terus nanti kembaliannya keluar, udah jalan. Nah kalau sekarang ini kan semuanya udah otomatis nih, tinggal tap pakai kartu elektroniknya atau uang elektroniknya, tap udah gate-nya kebuka, kita jalan. Nah teknologi gitu, memunculkan pekerjaan baru. Jadi ada programmernya, jadi ada teknisinya nih yang bertugas untuk gimana caranya supaya kita ketika lagi nge-tap kartunya itu bisa terbaca gitu oleh sistemnya. Nah, tapi di satu sisi juga teknologi kemudian menghilangkan banyak pekerjaan-pekerjaan lama gitu loh. Dan who knows kalau misalnya di depan nanti banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang perannya gitu, tergantikan oleh teknologi. Nah, jadi kalau ngomongin soal profesi nih, heterogenitas dalam profesi, satu profesi atau pekerjaan itu dapat dikatakan berhasil apabila dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, di dalam bekerja itu wajib banget harus ada yang namanya profesionalisme. Nah, jadi untuk memenuhi tuntutan banyaknya pekerjaan, diversifikasi pekerjaan itu, tiap orang, tiap individu harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang profesi yang dia sandang. Jadi ibaratnya kalau sobat belajar, Kak, aku misalnya mau jadi engineer. Ya kamu, sobat belajar tuh harus punya knowledge engineer gitu loh. Misalnya berkuliah S1 di jurusan teknik macam-macam. Ada banyak gitu. Atau enggak, Kak, aku misalnya mau jadi seorang psikolog. Nah, itu harus S1 psikologi misalnya. Atau misalnya, Kak, aku mau jadi di bidang komunikasi, Kak, misalnya di bidang media. Oke, kamu bisa S1 di jurusan komunikasi misalnya. Nah, jadi di zaman sekarang ini kamu harus punya skill dan knowledge tentang pekerjaan kamu gitu loh, sobat belajar. Nah, jadi dalam kehidupan di masyarakat, heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan sangat penting untuk mengisi kekosongan peran atau kontribusi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, balik lagi seperti yang kakak bilang tuh, karena makin diverse pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita sebagai manusia itu saling terhubung satu sama lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Kalian bayangin aja, supaya sobat belajar bisa nonton kakak sekarang di depan layar kaca kalian, itu butuh proses banyak orang loh, butuh diproses oleh puluhan orang bahkan gitu untuk bisa video yang kalian tonton, yang sobat belajar tonton itu bisa ditampilkan dengan indah, dengan rapi, dengan enak dilihat, dengan good looking bahasanya gitu. Nah itu kan secara nggak langsung kita saling terhubung dengan orang-orang yang ada di balik layar bahasanya gitu loh. Nah itu jadi sobat belajar kenapa pentingnya heterogenitas dalam masyarakat tuh itu, supaya kita bisa menghargai orang-orang yang pekerjaannya tuh istilahnya ya, kita nggak tahu dia bekerjanya apa bahasanya gitu, kita nggak bisa ngelihat orang itu bekerjanya ngapain aja,
Tapi secara nggak langsung, kita bisa nikmatin hasil karya dari orang itu gitu, hasil pekerjaan dari orang itu. Termasuk kalau misalnya lagi nonton sekarang nih, Sobat Belajar, ada teknisinya juga di Ayo Belajar gitu, yang tugasnya untuk ngedit video, ngedit foto, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh patut kita apresiasi juga gitu loh. Oke, gitu Sobat Belajar. Lalu yang kedua, heterogenitas berdasarkan kelamin, jenis kelamin, atau gender. Nah, jadi apa namanya? Tidak hanya sebatas pada kalau di Indonesia ya, apa namanya? Atau di kehidupan sosial kita lah gitu. Banyak pandangan kalau misalnya, oh kamu perempuan, kamu harusnya kerjanya begini, begini, dan begini. Kamu laki-laki, oh kalau laki-laki tuh bekerjanya harus begini, begini, dan begini gitu loh. Nah, kalau di Indonesia secara konstitusional, artinya secara negara, nggak ada diskriminasi sosial atas dasar jenis kelamin nih Sobat Belajar. Jadi apa namanya, siapapun bisa bekerja menjadi apapun gitu loh. Regardless, tidak memperdulikan jenis kelaminnya. Walaupun secara konstitusi secara negara itu dijamin, tapi secara sosial pandangan kalau misalnya laki-laki tuh harus bekerjanya kayak gini, perempuan tuh harus bekerjanya seperti ini dan kayak gini, itu tuh masih kuat banget di Indonesia gitu. Tekanan sosialnya kalau misalnya, let's say misalnya Sobat Belajar ada yang jadi bekerja di restoran, jadi chef, jadi koki gitu, pasti akan ada aja orang yang ngomong kalau misalnya, ih kamu kan laki-laki kok kerjanya di dapur. Atau misalnya seorang Sobat Belajar yang perempuan nih, aku mau jadi pilot gitu misalnya. Oke, jadi pilot. Udah jadi pilot, pasti kan ada aja orang yang akan ngomongin kayak, ih pilot kan pekerjaannya laki-laki, kamu kan lebih baik kerjanya di dapur, bahasanya gitu. Nah, apa namanya, kenapa sih hal kayak gitu bisa terjadi gitu? Banyak banget faktornya gitu. Pertama misalnya dari segi agama dan kebudayaan di Indonesia. Seperti yang kakak bilang tadi ya kan, kebudayaan di Indonesia tuh ada banyak banget dan beragam banget. Dan masih sering kali juga apa namanya, pandangan tentang pekerjaan gender based job gitu loh, itu masih apa ya, istilahnya masih tradisional atau masih rigid banget gitu. Jadi kayak misalnya, oh kalau menurut kelompok etnik gini, laki-laki tuh pekerjaannya harus begini, begini, dan begini. Oh kalau menurut kelompok etnik ini, perempuan tuh pekerjaannya harus begini, 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 dan harus bekerjanya di bidang ini, dan segala macem gitu. Nah itu tadi apa namanya, tapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiring berkembangnya teknologi juga, kekinian kita udah ngelihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang batasan gendernya itu udah blur gitu loh. Maksudnya gimana Kak? Jadi kayak misalnya contohnya, kita ambil contoh misalnya ini deh, kalau historis proses pembangunan di Indonesia gitu loh, atau dari semenjak proses Indonesia merdeka sampai sekarang kita bisa jadi negara yang ibaratnya di Asia Tenggara tuh jadi salah satu yang secara ekonomi tuh kita udah kuat lah gitu loh. Nah itu tuh nggak terlepas dari kontribusi bapak-bapak dan ibu-ibu pendiri bangsa gitu loh. Ya kalian bayangin ya. Let's say, ambil satu contoh, misalnya Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Nah, itu perempuan. Dia mengisi posisi seorang menteri. Dia mengisi posisi seorang jabatan pimpinan tertinggi gitu, di kementeriannya. Atau, kalau dulu misalnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat presiden wanita pertama di Indonesia. Nah, kalian bayangin aja, jadi apa namanya, zaman sekarang itu udah nggak relevan kalau misalnya bilang kayak, kalau perempuan mah kerjanya di dapur aja gitu. Atau enggak, laki-laki mah nggak bisa kerja di dapur. Laki-laki mah nggak bisa ngurus anak. Nah itu tuh udah, apa ya, ibaratnya kalau kekinian tuh pandangan kayak gitu tuh udah mulai blur gitu loh. Karena, apa namanya, peran dan kontribusi baik laki-laki maupun perempuan itu di dalam pembangunan, terutama pembangunan di Indonesia, terus kemudian dalam kehidupan sosial kita sehari-hari, itu nggak bisa diabaikan gitu loh Sobat Belajar. Jadi regardless their gender, mau laki-laki maupun perempuan, selama dia capable, selama dia punya skill, selama dia mampu untuk mengemban tanggung jawab yang dikasih, ya why not gitu loh. Nah terus kemudian gimana caranya menghapus apa ya istilahnya, mengikis pandangan kalau misalnya heterogenitas berdasarkan jenis kelamin atau gender itu gimana sih Kak caranya? Ya harus apa namanya, kita harus sadar harus ada kesejajaran gitu loh antara misalnya laki-laki dengan perempuan di tempat kerja misalnya gitu. Atau kalau misalnya bagi perempuan, kalau sekarang ini udah
hak-hak yang bisa hak-hak yang kemudian diberikan oleh kantor kepada perempuan-perempuan yang bekerja, kayak misalnya hak untuk cuti melahirkan, hak cuti haid, dan lain sebagainya gitu loh. Nah itu hal itu kalau misalnya kita bisa saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling melengkapi, itu bisa terwujud tuh kesetaraan gender. Nah, jadi kenapa kemudian kalau di masyarakat modern itu gejala akibat heterogenitas jenis kelamin atau gender itu lebih ditekankan pada semakin luasnya fungsi dan peran perempuan serta laki-laki di dalam masyarakat. Jadi seringkali kalau kita lihat di luar negeri itu bahkan lebih lebih untuk dari segi kesetaraan gender itu bisa dibilang lebih maju luar negeri dibandingkan Indonesia gitu. Karena kalau di luar negeri itu bener-bener regardless dia laki-laki atau perempuan, kalau memang dia capable jadi perdana menteri misalnya, ya udah silahkan jadi perdana menteri. Contohnya tuh di New Zealand misalnya, perdana menterinya Jacinda Ardern itu adalah perempuan yang asalnya dari etnik Maori. Nah itu kemudian di Indonesia juga sama gitu loh. Kalau secara historis misalnya Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu kemudian Ibu Sri Mulyani, lalu banyak tokoh-tokoh perempuan lain yang hebat yang menduduki posisi penting dan menjadi leader gitu loh, menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi selain itu juga kenapa bisa blur nih batasan antara pekerjaan heterogenitas di bidang gender, itu karena paham demokrasi gitu loh. Jadi dengan semakin meluasnya ideologi demokrasi di seluruh dunia mengakibatkan membuka ruang bagi siapa aja regardless their gender background untuk bekerja dan berkontribusi bagi negaranya. Gitu sobat belajar. Ya seperti misalnya di sekarang ini banyak contoh laki-laki yang udah bekerja jadi desainer, laki-laki yang bekerja sebagai psikolog, lalu kemudian sebagai chef, juru masak, atau kemudian perempuan yang bekerja sebagai pilot, perempuan yang bekerja di bidang engineering dan lain sebagainya. Nah itu sobat belajar, jadi materi tentang heterogenitas. Nah sekarang nih kita masuk di sesi paling terakhir. Cuma 2 soal aja seperti biasa. Di sesi quiz. Nah sesi quiz ini soal yang pertama, berikan contoh heterogenitas sosial yang bisa kamu dapatkan di kehidupan masyarakat sekarang ini. Lalu soal yang kedua, mengapa heterogenitas sosial muncul dalam kehidupan modern? Apa penyebabnya? Nah oke, itu dulu sobat belajar. Sampai bertemu kalau gitu di sesi berikutnya. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!